Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel YouTube Ngaji Yuk. Kali ini kembali kita bareng-bareng ngobrol dan udut bersama Ustadz Kiai Haji Wahib Maksum dari Serang, Cipari, Cilacap. Gitu ya. Selamat malam Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sudah panjang lebar kemarin berbicara tentang masa lalu, baik yang cerah maupun yang kelam ya, masa hitam dan masa putih, masa beningnya Ustadz Kiai Haji Wahib Maksum ini zaman pesantren dulu, sebagai motivasi untuk kita semuanya bahwa untuk menjadi pinter itu emang perlu perjuangan gitu. Sekarang kita ada di bulan Ramadan, jadi saya pengen banget tanya-tanya pada Ustadz Wahib ini tentang Nuzulul Quran, Lailatul Qadar, semacam kayak gitulah. Karena kita sudah ada di penghujung 10 yang terakhir di bulan Ramadan ya Tete sekarang ya. Betul. Jadi gimana Nuzulul Quran itu apa pas Lailatul Qadar atau gimana itu? Karena kayak gini. Tanazzalul malaikatur ruh fi apa? Yang pertama itu Nuzulul fi Lailatul Qadar. Apakah itu artinya untuk merujuk pada turunnya Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar itu, benar. Jadi padahal tanggal 17 itu ya, 17 Ramadan ini gitu. Jadi Lailatul Qadarnya enggak tanggal 21, tanggal 23, enggak kayak gitu. Orang kayak gue ya Ted ya. Ora. Jadi periode ceritanya gue Ted, aku pengen diceritain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sing pertama jelas bahwa Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Jelas ayatnya inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Itu artinya bahwa Lailatul Qadar itu tidak ada yang tahu kapan turun. Misteri. Hanya saja Rasulullah SAW sudah memberi keterangan biasanya itu turun pada malam-malam ganjil di 10 hari terakhir. Biasanya seperti itu. Tetapi dengan dibuktikan bahwa bahwa Al-Quran turunnya pada malam Lailatul Qadar dan itu tanggal 17 Ramadan, itu sebuah bukti kuat bahwa Lailatul Qadar itu bisa turun kapanpun, bisa tanggal 1-nya, 2, 3, nggak ada yang tahu. Makanya kita sebagai orang-orang yang tidak tahu harus mengakui bahwa kita memang benar-benar tidak tahu. Sebaiknya kita memang bersungguh-sungguh dalam menyambut bulan suci ini, bukan hanya pada malam-malam terakhir apalagi tanggal-tanggal ganjilnya saja, walaupun itu sebenarnya juga baik. Tapi akan lebih baik lagi apabila kita memang mencari sebagai pencari Lailatul Qadar itu dari awal kita masuk bulan Ramadan. Makanya diawali dengan hadis man fariha bidukhulil Ramadan. Itu loh, siapa yang bahagia dengan masuknya bulan Ramadan maka haramallahu jasadahu ala niron, jasadnya akan diharamkan oleh Allah untuk masuk neraka. Itu artinya kita memang harus maksimal dari awal sampai akhir, dan itu orang-orang yang memang maksimal dalam mencari Lailatul Qadar insya Allah yang akan menemukan. Dan biasanya yang hanya pilih ya nggak nemuin walaupun ya nggak tahu juga kan, tahu juga. Soalnya kan tanda-tandanya kan juga sudah diterangkan di dalam kitab-kitab, dalam hadis itu tanda-tanda Lailatul Qadar seperti ini. Jadi benar ya, berarti Lailatul Qadar itu bisa turun di semua tanggal. Iya. Di bulan Ramadan. Betul. Enggak, walaupun seringnya di sepertiga yang terakhir. Ngomong apa? Sejak kapan sih itu ditemukan bahwa Lailatul Qadar itu di sepertiga bulan Ramadan yang terakhir gitu itu? Itu hasil ya, memang ada arahan dari Rasulullah bahwa Lailatul Qadar itu, tapi hadisnya saya nggak ingat hadisnya seperti apa. Yang jelas itu Rasulullah sudah mengarahkan kita biasanya Lailatul Qadar turunnya pada hari-hari itu, atau bahkan ada yang lebih ekstrim lagi, yang lebih detail lagi. Selain tanda-tanda itu, ada ulama yang menyimpulkan, saya ingat itu di kitab Qurtubi kalau nggak salah. Qurtubi ya. Iya, yang dalam bentuk syair itu dalam bab i'tikaf. Di situ ada keterangan bahwa Lailatul Qadar itu bisa dicari lewat awal permulaan awal Ramadan.
Awal Ramadan. Awal Ramadan hari apa biasanya, nanti tak catat tanggal berapa gitu. Biasanya kayak gitu ya. Awal Ramadan hari Senin, berarti nanti Lailatul Qadarnya tanggal 27 misalnya, iya. semacam kayak gitu. Ya sa'ili an Lailatul Qadril lati fi asyri Ramadan al-akhiri halati. Itu hadis atau syair? Itu syair. Syair ya? Tapi syair itu dibikin hasil dari penelitian para ulama yang memang dulu sudah mencari dan meneliti kapan Lailatul Qadar turun, dan ternyata dan dibuktikan oleh mereka bahwa Lailatul Qadar itu jatuh pada hari-hari itu dan bisa ditandai dengan awal bulan Ramadan mulai dari apa. Nah itu tadi sendiri lah, jangan banyak lah ya di Google, banyak ya. Banyak. Saya juga pernah menulis di Facebook saya. Iya. Jadi nggak harus disampaikan di sini ya. Nggak harus. Jadi memang konsep dasarnya berarti Lailatul Qadar itu ada disembunyikan di salah satu malam di bulan Ramadan ini. Betul. Tapi kemudian kalau ada kita mau mencari secara misalnya kayak itu nih ya, berarti kita di akhir itu ya memang kemungkinan juga banyak di situ. Iya. Soalnya kayak gini juga, memang yang terbaik itu kita kalau memang menginginkan untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar ya memang harus dari awal. Dari awal. Maksimalkan. Kalau toh nanti misalnya kita lebih serius lagi ketika di 10 malam terakhir, dan lebih fokus lagi ketika tanggal-tanggal ganjil, dan lebih fokus lagi ketika kita menerapkan hasil penelitian dari ulama tadi yang mengatakan bisa diketahui dengan awal bulan. Itu sah-sah saja. Iya. Artinya sudah begitu banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Seumpama kita tidak bisa dari awal untuk bersungguh-sungguh, ya bisa nanti di akhirnya saja. Sebentar, kita flashback dulu. Kenapa kita perlu bahas Lailatul Qadar kayak gitu ya? Lailatul Qadar itu istimewanya apa, Dad? Kenapa kita harus mencari Lailatul Qadar, Dad? Yang jelas yang di Quran saja ya. Lailatul Qadar apa? Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Bahwa itu nilainya itu lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya kita beribadah dalam satu malam itu akan lebih baik dibandingkan dengan ketika kita beribadah 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadarnya gitu. Bayangkan 1000 bulan itu berapa tahun? 83 tahunan. Nah itu sekitar itu. Berarti kan seumpama di dalam matematika kita misalnya kan 83 tahun kan umur manusia yang sudah dikatakan panjang kan. Iya. Enggak tentu kita seluruhnya untuk beribadah kan dalam waktu 1000 bulan tersebut. Ada tidurnya, ada makannya, ada dosanya. Ibadahnya hanya berapa persen dari 83 tahun tersebut. Tapi kalau kita mampu menemukan Lailatul Qadar 1000 bulan full untuk beribadah, itu istimewa. Full. Tapi yang dimaksud malam Lailatul Qadar itu dari maghrib sampai fajar, atau ada waktu tertentu itu? Kalau dilihat dari sisi bahasanya memang lail kan, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailah itu kan dimulai dari maghrib sampai terbitnya fajar. Gitu ya. Berarti keseluruhan apa yang kita lakukan sejak maghrib sampai fajar itu akan terhitung sebagai ibadah yang dilipat gandakan sama dengan amal kita selama. Kalau saya seperti itu pemahaman saya, karena itu merupakan salah satu bentuk dari nikmat kita sebagai umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kan nggak mungkin kita dari habis maghrib. Makanya kayak gini. Yang pertama husnudzon kita kepada Allah bahwa kita sebagai umatnya Kanjeng Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diberi keistimewaan Lailatul Qadar. Karena hanya kita yang dikasih keistimewaan ini, umat-umat dahulu tidak ada yang dikasih keistimewaan Lailatul Qadar. Maka juga bisa dipastikan bahwa orang yang berpuasa Ramadan dan malamnya itu beribadah pasti menemukan Lailatul Qadar. Gitu ya. Iya, karena Lailatul Qadar itu pasti turun. Setiap Ramadan pasti turun. Dan orang yang beribadah pasti akan menemukannya. Hanya saja ada yang tahu, ada yang enggak. Dan orang-orang yang mencari itu karena ada keistimewaan khusus yang kebetulan selama ini saya belum pernah yakin bahwa ini Lailatul Qadar, dan saya menemukan ini. Bahkan ada yang lebih ekstrem, lebih mau minta apapun di dalam malam tersebut pasti dikabulkan oleh Allah. Ada di malam Lailatul Qadar kalau kita berdoa langsung diijabah. Iya. Dan ada lagi yang mengatakan bahwa itu hanya sebentar turunnya, itu kan hanya sebentar turunnya. Maka hanya sesaat ketika kita menjumpai saat tersebut, kita minta apapun akan diberikan. Ada juga yang seperti itu. Tapi kalau saya sederhana saja.
Sederhana artinya memang Lailatul Qadar itu seluruhnya, Keseluruhan malam. keseluruhan malam. Di mana kita di malam tersebut harus benar-benar maksimal dalam beribadah. Nggak usah neko-neko lah yang ini itu nggak usah. Enaknya di siapa Tad? Di ibadah apa tuh yang? Ya apa aja yang paling positif lah, nggak harus kita. Karena apa? Allah itu lebih suka terhadap ibadahnya seorang hamba yang sedikit tetapi terus menerus istiqomah. Pak Inkola walaupun sedikit daripada kita purungan kayak gitu. Tapi cuma sekali dua kali doang. Itu Gusti Allah lebih seneng kayak gitu. Walaupun yang tidak salah, misalnya kita yakin tanggal 23 atau 25 atau 27, 29 itu Lailatul Qadar kita maksimalkan, itu ya tidak masalah. Misalnya mau memaksimalkan malam-malam khusus ya monggo, misalnya mau baca Quran ke satu Quran full semalam misalnya, monggo saja, tidak ada buruknya. Ada buruknya. Mau sholat terus, sholat hajat dari setelah terawih sampai subuh ya monggo mawon. Mau sedekah baik banget, mau apapun lah yang penting nilainya bagus di sisi Allah ya silahkan. Oh, tidak ada batasan lah ya. Tidak ada batasan. Apapun yang secara konsensus dianggap baik lah ya gitu ya, baik ya. Jadi kemudian apa gini, jadi juga Dad, apakah juga berlaku terhadap sesuatu yang tidak baik yang kita lakukan Dad? Misalnya loh, Lailatul Qadar kita sedang diisi dengan kegiatan yang maksiat itu. Apa sama dengan maksiat 83 tahun? 1000 bulan ya itu. Berlaku juga apa enggak itu? Suruh putusin kopinya lur. Kalau melihat beberapa kasus ya yang berkaitan dengan keistimewaan, biasanya kalau sesuatu yang istimewa untuk hal yang baik juga luar biasa dari nilai keburukannya juga seperti itu. Contohnya kayak istri-istri Rasulullah SAW. Mereka kan luar biasa, pahalanya juga luar biasa. Iya. Tapi ketika melakukan sesuatu yang buruk dan istri-istri Rasulullah kan terjaga dari itu semua. Tapi kan misalkan itu juga itunya berlipat ganda juga. Ujiannya berlipat ganda. Iya. Jadi kalau misalnya di malam Lailatul Qadar kita isi dengan maksiat lah ya, mabok misalnya, berarti sama dengan mabok selama 1000 bulan juga kayak gitu ya Dad ya. Logikanya kayak gitu. Seharusnya malam yang difokuskan untuk berbuat baik yang nilainya sangat luar biasa kok malah diisi dengan hal-hal yang buruk, ya otomatis nanti logikanya akan keburukan itu akan berlipat ganda sampai ribuan tahun, 1000 tahun. Tetapi husnuzon saya ya, walaupun tidak boleh dipakai ini, nggak boleh dipakai, husnuzon saya, Allah itu sayang banget sama kita, saking sayangnya sama kita. Innallaha bin-nasi laraufur rahim. Mungkin ada yang namanya tidak sengaja atau apapun melakukan maksiat pada malam Lailatul Qadar, ya tetap ada bedanya, nggak harus dihitung maksiat selama 1000 bulan gitu loh. Soalnya kalau maksiat sendiri bedanya dengan ibadah. Kalau ibadah baru niat sudah dikasih pahala. Tapi kalau maksiat, kalau baru niat belum sampai melakukan belum dicatat sebagai dosa. Bahkan kalau tidak jadi melakukan malah dapat pahala ya. Iya betul. Ya. Begitu ya, telur-telur. Boleh saya nambahin? Monggo. Yang masalah tadi itu di awal kan saya nggak enak di kuping kalau panjenengan itu nganggap saya itu seorang yang tahu, apalagi ditambah-tambahin kiai itu loh. Sungguh berat di hati. Soalnya setahu saya itu yang namanya kiai gitu ya, khususnya untuk ngaca saya sendiri itu. Itu orangnya satu alim. Alim. Orang alimun itu harus ilmunya banyak. Banyak ilmu. Kalau saya minim hanya berapa persen yang saya ketahui tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah keilmuan yang nanti orang yang memiliki ilmu tersebut dikatakan sebagai orang yang alim, ulama itu. Saya masih jauh dari situ karena di pondok dulu cuma senengnya turu dolan ya. Yang kedua ya, masalah kiai itu saya lebih cenderung
untuk diri saya ini, Ya. saya sendiri, makanya saya masih berat dikatakan seperti itu, masih jauh banget. Berjuang apa yang saya lakukan, saya belum melakukan apapun untuk yang berpartisipasi dalam i'la'i kalimatillah, saya belum, berbeda dengan yang lain gitu loh. Oh, saya masih jauh. Ketika ibarat bengkel, kalau melihat al-ulama warasatul anbiya, Iya. bahkan ulama ummati ka anbiya Bani Israil, itu kata Rasulullah bahwa ulama-ulamanya Rasulullah itu sebagai ahli warisnya beliau itu posisinya ke anbiya Bani Israil, seperti para nabinya orang-orang Israel. Iya. Artinya coba kita bayangkan, para nabi orang-orang Israel itu luar biasa. Nabi Musa kan nabinya Bani Israel itu kan, perjuangan beliau mengentaskan orang-orang Israel dari cengkeraman Fir'aun. Berapa kali Fir'aun itu Bani Israel mengkadali, berkhianat kepada Nabi Musa, dan apa yang Musa lakukan? Itu tetap bersabar. Nah itu kiai seperti itu. Nah, kalau saya masih jauh. Coba bayangkan dari cengkeraman Fir'aun sampai bebas, bahkan dikasih ayat yang begitu banyak oleh Allah. Sehingga di Al-Quran sendiri, wadhkuru ni'matullah ya Bani Israil, wadhkuru ni'matallahi alaikum, dan seterusnya itu loh. Orang-orang Israel itu berkali-kali diingatkan Allah, ini hai orang-orang Bani Israel, orang-orang Israel, ingat betapa besar kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kalian. Dikasih ayat-ayat Allah secara langsung di depan mata mereka itu kan. Nabi Musa membelah laut, mereka menyaksikan Nabi Musa. Tapi lepas dari kayak gitu, boleh nggak kalau saya misalnya menghormati jenengan karena saya nilai lebih alim gitu? Oh ya monggo mawon. Nah, ya berarti kan siapapun boleh gitu ya. Iya. Memberi penghormatan. Tapi gini dulu, ya malunya yang bikin malu saya gitu, yang nggak enak yang jelas. Ya gimana itu kan, ya saya melihat loh perjuangan orang-orang nabi-nabinya Bani Israel. Dan Nabi Isa coba menyembuhkan orang itu ribuan. Ya kan, orang mati bisa dihidupkan, orang yang al-abros disembuhkan, orang yang buta langsung, orang yang buta dari lahir juga bisa disembuhkan. Tapi yang iman hanya berapa? Al-Hawariyun. Ada belasan orang yang ya. Dan beliau sabar. Allah karim. Nah, bahkan di Quran sendiri Allah menceritakan kejahatan orang-orang Israel yang sudah begitu banyak mendapatkan kenikmatan dari Allah. Bahkan manawassalwa, makanan surga yang pernah memakan siapa? Bani Israel. Tapi apa yang mereka lakukan terhadap para nabinya? Banyak nabi-nabi mereka yang dibunuh oleh orang-orang Israel. Dan para nabi itu sabar. Kita berbuat sedikit dan ternyata tidak ada respon yang baik timbal balik dari masyarakat, biasanya degol. Katanya sama dengan Bani Israel, ulamanya nabinya Bani Israel. Nah itulah saya, maka saya masih jauh dari ilmu saja, masih jauh banget dari Masya Allah yang ya lepas dari sifat tawadu jenengan kayak gitu, tapi kan orang boleh menganggap atau mencari figur Rasulullah sekelumitnya lah, sebagiannya kan dari jenengan, karena sudah secara keilmuan sudah mondok di mana-mana, kemudian sudah tahu banyak, kan boleh kan kita mencintai Nabi lewat menghormati orang yang sudah pinter kayak jenengan gitu loh. Ya mungkin dari sisi lain kan kayak gitu, mungkin ada orang yang mungkin lebih banyak tahunya saya itu misalkan. Ya pastinya iya. Pastinya iya. Ya karena saya juga dulu kan ngaji, ada orang yang mungkin belum pernah ngaji apa yang saya kajikan, jadi dia kurang pengetahuannya mungkin dari dalam hal itu kan lebih tahu saya, mungkin saja. Kalau ingin tahu ya monggo saja itu. Selama saya tahu ya nggak akan saya simpen, karena katimul ilmi mal'unun itu ada si malakamanya orang yang sedikit tahu gitu loh. Dia mau menyampaikan dan mengajak orang, takutnya ingin disebut kiai. Ya gitu. Padahal sebenarnya tidak ada niat pengen disebut kiai lah ya.
Jangan sampai. Iya, tidak ada niat untuk pengen disanjung-sanjung, Iya, dianggap wong alim dan lain sebagainya. Itu jangan sampai. Itu masalah subjektivitas ini. Iya betul, subjektif. Iya. Gitu. Makanya selebihnya kan kalau yang jelas kayak Ustadz Wahib ini sudah menyampaikan 1-2 ilmu mungkin dari sekian banyak yang mungkin masih sangat banyak yang perlu disampaikan kayak gitu ya. Nah terus kita kembali lagi lah itu ya, itu masalah subjektivitas lah ya. Kita kembali ke Lailatul Qadar dan Nuzulul Quran kayak gitu ya. Nuzulul Quran ini ada nggak pengalaman Ustadz Wahib gitu ya, pernah mengijtihadi lah, pernah bersungguh-sungguh memburu Lailatul Qadar gitu ya, di sepanjang sampai umur sekian kayak gitu, pernah nggak? Hampir tiap Ramadan saya mengejarnya. Hampir tiap Ramadan, iya, dengan mengejar Lailatul Qadar. Pasti itu karena ya siapa yang nggak ingin sih mendapatkannya, walaupun konsep besar saya seperti itu, malam Lailatul Qadar itu bisa turun kapanpun dan di malam tanggal berapapun, tetapi pada tanggal-tanggal khusus selama ini alhamdulillah ya saya tetap bergerak untuk mencarinya. Ketika ini kemungkinan malam ini karena ada tanda-tandanya, misalnya kan nggak hujan dan seterusnya itu kan, saya akan lebih fokus lagi pada malam-malam tersebut, misalkan untuk sholat hajatnya, sholat tasbih atau sholat apa atau baca Quran dan seterusnya, itu akan saya perhatikan, akan mendapatkan perhatian lebih pada malam tersebut. Karena siapa yang nggak ingin sih. Tapi nggak punya pernah pengalaman yang neko-neko itu. Iya, yang aneh-aneh lah. Katakan sehingga Anda punya keyakinan sing pasti malam ini aku dapat nih kayak ini nih, walaupun sifatnya zone ya, sifatnya kemungkinan saja. Itu pernah nggak punya pengalaman itu? Enggak, alhamdulillah. Enggak. Saya alhamdulillah walaupun juga kepingin ya, siapa yang nggak penasaran misalkan mendapatkan sesuatu yang luar biasa dan seterusnya. Tapi ada alhamdulillahnya. Karena apa? Misalkan karena nanti orang yang mendapatkan Lailatul Qadar harus menjumpai sesuatu yang aneh-aneh, nah nanti yang tidak berjumpa gimana? Ya kan, terus keanehan semacam apa yang dicari? Iya kan? Keanehan karena seperti apa? Atau dia akan mendapatkan sinar yang terang benderang, kemudian semuanya orang lihat malaikat malah takut ntar kan nggak jadi ibadah, atau kita terheran-heran dengan diri sendiri, akhirnya malah hilang nanti pahalanya. Gitu ya. Ya syukurnya di situ. Walaupun ada kemungkinan besar yang namanya Lailatul Qadar orangnya langsung terbang atau apa, terus bertemu dengan para malaikat, ini Lailatul Qadar seperti ini misalnya, sah-sah saja. Tetapi selama ini saya mencarinya ya biasa-biasa saja, ibadah ya ibadah. Masalah yang lain enggak pernah yang aneh-aneh sih. Tapi walaupun saya juga pernah melakukan yang aneh, saya pernah itu dulu. Sholat ya itu di tanggal-tanggal 10 yang terakhir itu loh. Iya. Saya pernah itu sholat taraweh, isyanya itu rakaat pertama suratannya Yasin, rakaat kedua Yasin, tarawehnya setiap rakaat Yasin, berarti 23 rakaat. Saya tarawehnya 23 rakaat, setiap rakaat itu Yasin semua. Berapa lama itu dari isya sampai subuh? Tapi saya nggak ngajak orang karena nggak ada yang mau. Iya. Kalau mau memperpanjang sholat ya sholat kan. Kalau jadi mama pendek-pendek baik, kul wailik. Gitu. Tapi pernah memang selama tanggal-tanggal terakhir itu sholatnya saya seperti itu. Ya memang waktu melakukan hal itu berharap dan menghayal akan berjumpa dengan sesuatu yang aneh dan tentunya menguntungkan. Ya. Tetapi ya seperti biasa saja, baca Yasin saya capek. Maksudnya sampai berpuluhan kali kayak gitu kan capek, apalagi sambil berdiri itu kan sholat. Capek. Diterima apa enggak itu urusannya Gusti Allah. Kalau saya sendiri hanya melakukan walaupun harapan-harapan macam-macam, alhamdulillah iman masih stabil. Karena soalnya kayak gini juga, orang kalau memang kelakuannya macam-macam, yang berharap macam-macam, nanti yang kena nanti keyakinannya kan. Kalau ternyata memang benar mendapatkan sesuatu yang istimewa, yang aneh-aneh, nanti imannya tambah, kalau enggak nanti imannya berkurang kan repot. Makanya yang stabil-stabil aja. Jadi alangkah yang terbaik sebenarnya ya biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Karena yang luar biasa nanti Allah, urusan Allah. Urusan Allah gitu ya. Jadi nggak usah kita naku-naku. Kita mencari apa namanya, pada malam-malam Qadar langit terbuka. Ya misalnya kita melihat lubang langit. Atau misalnya ada sinar merah di sebelah timur kan kayak gitu ya. Iya. Di detik-detik itulah semua doa kita istijabah kayak gitu. Semacam kayak gitu ya kan, ada cerita-cerita kayak gitu ya. Ada yang memang ada.
Tapi kalau saya sendiri cenderung ya biasa-biasa saja lah. Biasa saja lah. Yang penting tiap malam kita tekuni, Iya. pasti kita dapat malam Lailatul Qadar. Makanya Allah sendiri berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kita harus istiqomah. Sekali lagi kita sampaikan bahwa makalah dari Ibnu Taimiyah dalam hal ini dalam kitab Mu'jizat Al-Mu'jizat wa Karamatul Awliya, mungkin saya sudah pernah mengatakan ini mungkin kun taliban lil istiqomah wala takun taliban lil karamah fa inna nafsa munjabilatun li talabil karamah wa rabbuka yatlubu minkal istiqomah. Itu yang perlu kita garis bawahi. Apa maknanya tadi? Artinya manusia itu memang kebiasaannya kayak gitu. Kalau memang kerja sedikit ya pengen segera dibayar. Itu manusiawi. Kita ibadah ini itu ada iming-imingnya kayak ini, ada iming-imingnya misalnya. Ini ya ingin segera mendapatkan apa yang aneh-aneh itulah. Ya. Biasanya yang itu manusiawi. Tapi ingat bahwa bukan itu yang diminta oleh Allah, bukan itu yang dikehendaki Allah. Rabbuka yatlubu minkal istiqamah. Allah itu meminta kita, menuntut kita dan memerintahkan kita agar konsekuen dalam ibadah. Nanti urusan yang lain Allah yang memberi. Gitu, masalah keramat bisa terbang dan sini yang tidak usah dipikir. Nah itu urusan Allah. Kalau misalnya Allah menghendaki saya untuk bisa terbang ya sah-sah saja. Tapi saya nggak menginginkan. Pinginnya kayak gitu. Soalnya apa, kalau kita yang menentukan wiridan biar bisa terbang ya kita tergiur dengan keterbangan kita loh, bisa terbang dan seterusnya, akhirnya sombong dan seterusnya, itu malah repot. Padahal bagi orang yang sudah diberi karomah bisa terbang temenan itu hal sepele yang enggak penting ya. Enggak penting. Pasti enggak penting karena orang-orang yang bisa terbang itu karena orang yang bisa terbang, orang yang bisa sholat di atas air misalnya, yang memang itu keramat dari Allah, itu hal yang sangat sepele. Iya. Hal yang sangat sepele. Makanya ada, mohon maaf ini saya kakinya di atas. Enggak apa-apa, nyantai bae lah. Soalnya bokongku gatel ya. Karena istiqomah khairun min alfi karamah. Istiqomah itu khairun min alfi karamah. Konsekuen ibadah yang kita lakukan itu nilainya satu saja lebih baik daripada 1000 keramat. Gitu ya. Sementara kita ada orang yang bisa naik daun, bisa terbang, bisa sholat di atas daun pisang misalnya, itu kan keramat kan? Iya. Itu nilainya kalah jauh dengan satu keistiqomah yang dilakukan oleh seorang hamba. Iya. Karena para wali bisa seperti itu tidak diinginkan. Allah yang kecuali memang untuk trik marketing tadi. Nah itu itu lain. Kalau cerita-cerita wali songo misalnya kan saya percaya banget itu kan. Nah, itu memang diperlukan. Saya kira para aulia dulu bisa melakukan hal-hal semacam itu ya karena memang saking dekatnya dia dengan Allah. Bukan wali songo yang para wali yang meminta kemudian request, oh saya minta keramat yang seperti ini bro sama Allah misalnya kayak gitu, saking CS-nya ya gitu. Enggak. Allah tahu betul apa yang dia butuhkan kemudian diberi. Sudah finish gitu aja. Supaya banyak pengikutnya gitu ya. Iya misalnya. Buat trik sholat di atas air. Nah itu urusannya lain, itu udah diingatkan oleh Allah. Iya gimana? Sudah diingatkan. Kita jangan sampai seperti itu. Ingat bahwa orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang tidak mau iman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kebanyakan dari mereka itu satu kitmanul ilmi. Makanya katimul ilmi man'unun itu berangkat dari situ. Orang yang menyimpan apa yang dia ketahui dilaknat oleh Allah. Orang-orang yang membaca Taurat, orang-orang yang membaca Injil itu tahu betul bahwa akan ada Rasulun min ba'di ismuhu Ahmad. Dan mereka tidak mau beriman kepada Ahmad karena ada sesuatu. Apa? Yaitu masalah market itu. Marketing itu ya. Nanti dia akan kehilangan pengikut, dia akan kehilangan income dan seterusnya. Itu gara-gara mereka tidak mau beriman. Atau bahkan iri. Seharusnya Rasul terakhir turun pada golongan mereka ternyata tidak. Oh, gitu ya. Nah itu sudah diingatkan dari dulu. Makanya ulama-ulama sekarang seharusnya, makanya kembali lagi ke kita, seharusnya kita jangan sampai mengambil manfaat, mengambil keuntungan dari apa yang kita sampaikan. Seumpama itu ada ya, itu memang dari Allah, bukan sesuatu yang kita inginkan itu. Iya. Jadi ada sedikit anugerah lah kepada kita, misalkan kayak gitu. Karena kalau enggak seperti itu, kita memarketkan atau marketing ya. Apa yang kita sampaikan, apa bedanya kita dengan mereka yang setelah dilaknat. Itu masuk yang menjual agama untuk ini ya. Wallahu a'lam, saya nggak mengatakan seperti itu. Kita buat yang aneh-aneh, punya pengikut. Iya, betul, karena kita banyak pengikutnya, akhirnya kita bisa katakan apalah jualan atau apa gitu ya. Makanya dulu pernah saya waktu ngaji tafsir awal-awal itu,
Saya ingatkan pas ayat sifat-sifat orang munafik. Orang-orang munafik itu kan apa namanya? Wa idza azlama alaihim qaum, itu apa ayat itu loh. Enggak apa sih itu. Intinya yakadul barqu yakhtafu absaruhum kullama awda'a lahum ma syaufihi wa idza azlama alaihim qaum, itu di awal surat Al-Baqarah. Ya. Orang-orang munafik itu memang seperti itu. Ibarat mereka berjalan di atas kilat, kalau lagi gelap dia berhenti kan, nggak, karena nggak lihat jalan, tapi nanti kalau ada kilat yang sedikit dia jalan karena tahu jalan. Karena itu orang-orang munafik sifatnya seperti itu, di mana ada keuntungan dia jalan, kalau nggak menguntungkan nggak jalan. Oh gitu ya. Ya, kita pun sama. Misalnya apa bedanya dengan orang-orang munafik? Kita semangat pada saat semuanya enak. Sementara kita tidak semangat ketika semuanya susah. Makanya yang paling enak itu yang stabil itu loh. Stabil, ya. Dan itu sudah diingatkan betul oleh Allah. Makanya saya lagi mempelajari hal ini, dan itu memang benar-benar harus kita ketahui. Dalam surat Hud, saya ulang kembali ini. Kemarin sempat saya sampaikan waktu di Cipari itu, di Karangtengah. Ya, gimana? Dalam surat itu Allah berfirman, wala in azaqnal insana minna rahmatan tsumma naza'naha minhu innahu la ya'usun kafur. Kebiasaan manusia itu ketika dia mendapatkan rahmat, nikmat ya dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian nikmatnya dicabut. Dari dia, innahu la ya'usun kafur. Dia putus asa, ya Allah kok seperti ini. Iya enggak? Dulu saya lah enak waktu masih di Jakarta itu kan, dapat gaji, dapat bonus, ATM nggak pernah sepi dari 5 juta. Yang ada di ATM bagi seorang santri, ATM ada uangnya terus untuk beli kebutuhan sehari, pasti ada di dompet juga ada duitnya, di ATM ada. Semangat kalau kayak gitu. Semangat, iya, ada orang yang mau pinjam ke kita, oke. Ya. Sekarang kondisinya. Sekarang ampun temenan. Sekarang lagi enggak pun tetap semangat ya gitu. Tetap semangat. Tetap berjalan walaupun dompet kosong tetap berjalan. Dia mencoba menerapkan hal itu, kalau enggak ya apa bedanya kita dengan orang-orang munafik. Dalam satu sisi walaupun bagian terkecilnya itu kan, kita enggak ada bedanya dengan mereka, walaupun dalam berapa persen persamaannya kita kayak gitu. Masya Allah. Lanjutan lagi dari ayat yang tadi itu, wala in azaqnahu na'ma'a min ba'di dharra'a masadhu la yaqulanna dhahaba sayyi'atu anni innahu la farihun fakhur. Suka sebaliknya, kalau orang susah kemudian dihilangkan kesusahannya oleh Allah, dia berkomentar dhahaba sayyi'atu anni, alhamdulillah selesai sudah ujian saya. Sekarang sudah saatnya menikmati apa yang saya kerjakan. Itu gimana itu? Nah itu enggak baik. Itu enggak baik juga ya. Makanya di belakang illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati ulaika lahum ajrun kabir. Yang baik itu yang stabil. Stabil ya. Stabil. Dibanjiri rezeki alhamdulillah biasa-biasa saja. Ya bersyukur lah ya. Alhamdulillah ya bersyukur. Ketika sedang cepat juga diuji, ya itu memang sentuhan dari Allah. Karena apa? Tidak ahabballahu abdan ibtalahu. Ingat, ketika kita diuji, itu adalah sentuhan kasih dari Allah, sentuhan cinta dari Allah. Nah itu tapi hanya sedikit yang mampu merasakan hal-hal semacam itu. Iya. Makanya dalam istilah, ada syair juga ini yang harus diperhatikan juga, khususnya bagi kiai-kiai. Berarti ya. Halo para kiai. Adrik mala yutrok, utruk mala fatruk mala yudrok wa adrik mala yutrok. Ridun nasi ghoyatun la tudrok. Seharusnya kita kalau memang mau bergerak berjalan untuk mencapai ridho Allah, jangan pedulikan orang lain. Kita tidak bisa memuaskan orang lain seluruh orang. Ya. Pasti ada yang tidak puas tidak puas dengan apa yang kita lakukan, walaupun kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Pasti ada yang nggak puas. Ya, Makanya fatruk mala yudrok. Tinggalkan, jangan pedulikan apa yang tidak mungkin kita raih. Apa itu kepuasan seluruh orang? Tidak bisa diraih. Dan ingat, wa adrik mala yutrok, dan kafe apa yang tidak bisa ditinggalkan, apa ridhonya Allah, itu tidak bisa ditinggalkan. Itu yang dicari, tinggalkan sesuatu yang tidak bisa kita raih. Kalau ridhonya Allah bisa diraih,
Ya. Tapi kalau kepuasan manusia tidak akan pernah bisa diraih. Ridhonya keseluruhan manusia tidak mungkin. Iya. Ridhon nasi ghayatun la tudrak. Kepuasan manusia merupakan sebuah puncak yang tidak bisa diraih. Sementara ridhollahi ghayatun la tudrak. Sementara ridhonya Allah merupakan sebuah sesuatu yang harus digapai oleh semua manusia. Bisa Makanya, dicapai lah ya. Bisa dicapai dan kita usahakan. Fatruk malah yudrak. Tinggalkan sesuatu yang tidak bisa digapai. Wa adrik malah yudrak. Gapai sesuatu yang bisa diusahakan. Truk mati ya lur. Tapi kira-kira insya Allah bisa ambil kesimpulannya lah gitu ya. Artinya ya perjuangan ya berjuang baik bisa kita kadang-kadang yo ngenes, kadang-kadang yo seneng. Tapi ya melangkah baik terus itu, kadang-kadang manis, kadang-kadang pahit. Jadi ya kayak kopi mungkin gitu ya. Betul. Kalau kopi gue anak pahitannya lagi nih. Ketika tidak pahit tidak akan dinamakan kopi. Iya. Kopi sing pahitnya gula-gula tok ngono. Dan nikmat ya, ngerana legin aku. Yo anak pahitnya legine dadi iki nikmate bismillah masyaallah. Masyaallah. Kopi nih. Oh ini diututi, Bro. Enak banget. Itu para pemirsa. Jadi kita berawal dari Nuzulul Quran dan Lailatul Qadar itu bisa meluas sampai kita tawasul haqi tawasul bisabr kan gitu ya. Walaupun saya juga sendiri juga enggak. Sebenarnya kita mengingatkan diri kita sendiri lah ya. Betul. Jadi yang paling enak ngomongnya kayak gitu. Ngomongnya awak dewek, tapi kalaupun bisa diambil manfaatnya oleh orang lain ya alhamdulillah. Kan kayak gitu ya. Kita boleh nambah lagi? Mumpung lagi udut. Boleh apa? Ya terkait dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, oke. Ini ada yang perlu disampaikan juga terkait kita menyambut, memperingati Lailatul Qadar. Memperingati berarti kan mengingat-ingat turunnya Al-Quran pada malam 17 Ramadan. Dan ingat ya, kita harus ingat betul bahwa malam 17 Ramadan adalah di mana Al-Quran turun. Dan turun yang pertama ayat apa? Iqra. Sekarang kan lagi ramai itu. Apaan? Ya orang yang baca Quran Iqra bismillahirrahmanirrahim khalaq. Iya, orang membaca Quran itu ya mungkin tujuannya kan bagus, memperingati malam Nuzul Quran ataupun memperbanyak ibadah membaca Al-Quran di bulan Ramadan itu kan. Ya. Dan di sini juga di desa-desa juga kayak gitu, kalau malam 17 Ramadan kan wah ramai istimewa. Ramai baca Quran di mana-mana. Di mana-mana membaca Al-Quran. Pakai speaker, pakai toa. Betul, pengajian-pengajian dalam rangka memperingati Nuzulul Quran. Semangat lah. Semangat mau memperingati turunnya Al-Quran. Tapi setelah itu apa yang kita lakukan? Hanya mengingat saja. Saya kira tidak cukup. Itu bagus ya. Setelah itu bagus. Membaca Quran apa salahnya? Ya bagus. Bagus. Tidak ada salahnya. Pahala semua. Satu huruf 10 kebaikan ya. Salahnya di mana? Tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Tetapi itu dulu sebentar. Itu dulu ya. Disimpan di situ. Karena lagi berat ya. Dan ini harus diketahui. Diketahui ya. Oke. Barangkali mau ada somasi. Disclaimer di situ ya. Apa istilahnya? Oke. Kita semut dulu tutupnya. Barangkali di YouTube juga iklan putar di situ. Jangan lupa subscribe gitu ya. Like, komen gitu nggih. Kalau ada pertanyaan atau bahkan kritik nggak setuju ya silahkan. Boleh kita curahkan pemikiran kita buka cakrawala berpikir kita dalam hal beragama seluas-luasnya dengan hati yang damai gitu ya. Barangkali ada perbedaan pendapat nantinya, nggak usah kagetan, ayo kita bareng-bareng ngaji ya, ngaji yuk. Subscribe gitu. Gimana tadi ya gitu yang namanya ngaji. Satu, dulu saya sering dengar kalau orang Jakarta itu sebagian. Dulu saya pernah di Jakarta ikut sama orang yang mereka itu mengertikan ngaji itu baca Quran. Baca Quran itu yang ngaji. Oh gitu. Iya. Lagi ngaji berarti lagi baca Quran. Oh gitu. Ada yang memang seperti itu. Ngaji maknanya menyempit jadi membaca Quran saja. Ya enggak salah. Iya, salah satu ngaji adalah itu ya. Iya, salah satu ngaji adalah membaca Quran. Tapi ingat, Quran itu bukan cuma untuk dibaca. Yang pertama. Yang kedua,
kebaikan kalau israf juga tidak baik. Jadi tidak baik. Oh, kebaikan kalau israf juga nggak baik. Nggak baik. Ya, coba bayangkan kita sholat 1 hari 1 malam full sampai ribuan rakaat, modar kita. Iya kan? Israf ya. Iya, iya. Contoh yang lain adalah ketika kita membaca lafal jalalah Allah, membaca Asmaul Husna, membaca Quran kan baik semua. Tapi kalau kita baca di WC haram. Tidak baik ya. Tidak baik. Bahkan orang yang haid tidak boleh untuk melakukan sholat. Orang yang nifas tidak boleh membaca Al-Quran. Orang yang haid yang dikhawatirkan untuk mengotori masjid tidak boleh masuk masjid. Oh, berarti kebaikan ada tempatnya, ada waktunya kayak gitu itu iya, makanya saya ingin menyoroti itu kejadian yang sekarang lagi ramai itu, membaca Quran rame-rame di Malioboro itu kan kemarin kan. Oh, di Malioboro. Iya. Untuk kemarin ada lagi nih wacana mau di Jakarta itu kan, mau di halte di mana-mana mau ramai membaca seluruh jalanan akan dijadikan tempat untuk membaca Quran. Tilawah Quran kayak gitu ya, membaca Quran ya. Itu gimana? Bukannya itu baik dan membaca Qurannya baik, tapi ingat kita juga sudah dicemooh berkali-kali ketika kita membaca Quran di kuburan. Banyak yang mencemooh itu kan. Kita beberapa kali disalahkan gara-gara kita membaca Yasin bersama-sama ketika malam Jumat. Kita berkali-kali disalahkan dan dibid'ahkan oleh mereka-mereka yang mengatakan bahwa yang mereka menyoroti kita yang melakukan membaca Al-Quran bersama-sama pada malam 1, 2, 3, 4 sampai 10, 40 hari. Oh, iya. Itu berapa kali? Kita juga boleh menyikapi mereka dong. Yang membaca Quran di tempat-tempat seperti itu. Masjid untuk apa? Masjid untuk apa? Betul, masjid masih kosong. Kenapa enggak baca di masjid? Sementara misalnya kalau jalanan-jalanan penuh orang membaca Quran, jadi menyusahkan orang lain. Karena repot lagi, misalnya mau lewat karena penuh, misalkan itu kan. Nilai kebaikannya akan berkurang. Sementara ada tempat yang lebih baik. Oh gitu ya. Kalau saya kurang setujunya di situ itu kan. Salah satunya mengganggu itu. Ada kemungkinan walaupun praktiknya nanti ternyata enggak, ya enggak masalah, berarti kan enggak yang saya khawatirkan enggak terjadi. Kalau misalnya di Malioboro tempat-tempat untuk berjualan, misalnya kalau kita penuhi dengan membaca Quran misalnya di situ ya apa salahnya misalnya loh, tapi mungkin nilainya akan berkurang ketika dibandingkan dengan mereka membaca di masjid. Tapi sebenarnya ada larangan enggak membaca Quran di jalan? Enggak ada ya. Ada yang, tapi ada memang nanti membaca yang di tempat-tempat yang enggak wajar ya, misalnya pasar itu nanti ada, tetap ada. Kalau saya enggak akan mengungkapkan hadisnya apa itu kan. Di tempat-tempat yang kotor itu enggak boleh kita membaca sembarangan. Quran enggak boleh. Masa kita membaca Quran misalkan di tempat-tempat yang kotor kan enggak baik. Sementara biasanya kalau pasar itu kan tempat yang kotor, banyak najis misalnya. Walaupun di situ ya bisa-bisa saja dibersihkan dulu dan seterusnya, tapi alangkah banyak nilainya ketika ditempatkan di tempat yang sudah disediakan. Masjid dibangun di mana-mana buat apa? Masjid begitu kita antusias untuk membangun, sementara kok tiba-tiba membaca Al-Quran di mungkin untuk membumikan Al-Quran ya gitu, supaya itu kan kita yang dengan masyarakat itu yang perlu disoroti seperti itu. Selain saya bilang seperti tadi, membaca Quran kita di kuburan juga disalahkan kok ya. Mungkin efek dari apa yang selama ini dilemparkan ke kita juga yang mempengaruhi saya berkata seperti ini juga gitu kan. Mungkin juga itu, walaupun selain dari itu saya ingin mengatakan kepada kita juga semua bahwa kita kadang memperingati nuzul Quran kita full luar biasa dalam malam-malam tersebut, tapi setelah itu tidak ada apa-apa, tidak ada tindakan yang lebih lanjut. Artinya saya lebih lebih senang dan menganggap bahwa kita lebih menunjukkan kecintaan kita terhadap Al-Quran ketika kita mengartikan Al-Quran atau menyikapi Al-Quran. Satu, diimani, kan wajib iman kita semuanya, alhamdulillah iman kepada Al-Quran. Kedua, mempelajari, membaca itu jadi bukan cuma dibaca, apalagi dalam tanggal-tanggal khusus, dari bulan-bulan khusus dibaca ya setiap hari, terus dipelajari yang paling penting itu. Biasanya kalau cuman dibaca ya pengaruhnya apa terhadap diri kita? Sementara contoh kecil di Al-Quran kan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu menjaga kita dari perbuatan buruk dan keji. Selama ini kita masih mau nggak berbuat buruk? Kadang kita masih berbuat keji juga. Berarti pengaruh sholat terhadap kita masih rendah ya. Masih dalam tanda tanya besar. Besar. Terus kalau membaca Quran kan konon katanya penting kita baca itu sudah dapat pahala. Bahkan cuma membuka melihat-lihat tok dapat pahala itu. Iya, pahala benar. Tetapi kan masih banyak hal yang patut
dan lebih pas kita lakukan untuk lebih dari itu semua. Jadi poin yang dikritisi dari membaca Quran di jalanan itu karena ketidakpatutan kayak gitu Pak, gimana Tad? Atau lebih pada kayak saya lebih umum lagi bukan cuma hal yang itu ya, bukan cuma membaca Quran di jalan, bukan. Tapi karena ini lagi ramai masalah itu, saya bicarakan juga. Ya di rumah-rumah, misalnya di tempat saya lah, kan banyak orang yang gak ke pesantren, anak-anak muda yang baru bisa baca Quran, biasanya puas setelah mereka bisa membaca Quran. Alhamdulillah sudah bisa baca Quran. Tapi setelah itu berhenti, tidak belajar lagi. Apa yang dimainkan? HP. Nah itu yang saya soroti ya sebenarnya yang itu, bukan masalah baca Quran di sana di tempat-tempat itu, bukan. Tapi yang saya soroti yang ini sebenarnya ini. Padahal potensi mereka untuk bisa lebih tahu tentang Al-Quran itu banyak, banyak dan bisa dan mudah serta gratis gitu loh. Iya. Tapi kenapa kok tidak terjadi? Tidak banyak dukungan dari orang-orang bahwa ada potensi-potensi besar untuk bisa membumikan Al-Quran dengan metode, dengan cara-cara yang lebih baik daripada kita, lebih baik dari yang saya bicarakan tadi. Gitu ya. Dalam contoh misalkan setelah orang bisa belajar Al-Quran, walaupun dia sekolah, kayak masih punya waktu untuk mempelajari kalimat-kalimatnya, untuk mengkaji isinya lewat ulama-ulama kita, dan biasanya kan gratis. Saya di rumah, bahkan ente sendiri kan memberikan pelajaran-pelajaran semua kan free kan? Free semua. Tetapi kenapa? Gini. Ya. Jadi sebenarnya nggak masalah gitu masalah. Ya. Masalahnya adalah kalau berhenti cuma sampai di situ gitu ya. Itu yang nggak ada tindak lanjut lagi yang lebih fokus tentang Al-Quran. Bagaimana kalau misalnya bagi orang-orang yang sudah tidak punya waktu lagi gitu ya, untuk mendalami Al-Quran gitu ya, dia sudah punya beban keluarga yang harus ditanggung, dia harus banyak waktunya dikorbankan untuk bekerja kayak gitu. Kira-kira ada solusi nggak Tad? Pasti. Saya kan tadi bilang menyikapi hal itu kan wabil khusus untuk anak-anak muda yang baru selesai belajar Al-Quran, dan mereka masih punya banyak waktu, punya banyak kesempatan untuk bisa mendalami tasrifnya misalkan, i'rabnya, nafas orabnya, dan yang lain sebagainya. Masih banyak yang bisa untuk itu, tetapi kita tidak punya dukungan. Tidak punya dukungan ya gitu dukungan. Dukungan dari siapa ya? Mereka yang kesemangatan dari mereka, ataupun dari orang tuanya, ataupun dari masyarakat sekitar, sehingga terwujud membumikan Al-Quran lewat, khususnya yang dari pesantren loh. Kalau udah di pesantren sih jelas, kalau udah di pesantren udah belajar itu jelas. Tapi masih banyak di luar sana yang memang harus kita sendiri yang bergerak. Kalau orang-orang yang sudah tidak sempat itu ya membaca Qurannya, orang yang terbata-bata saja itu pahalanya luar biasa. Apalagi yang tidak sempat kemudian disempet-sempetkan sebisanya, ya pasti nilainya besar juga. Soalnya apa? Kita itu tidak pernah dituntut oleh Allah untuk melakukan hal-hal yang di luar kemampuan kita kan? Gitu ya. Ya orang yang bekerja untuk mencari nafkah keluarga saja sudah jihad. Ya. Ya, harus semuanya ngaji, harus semuanya kemudian baca Quran tiap waktu satu itu enggak. Artinya yang masih punya banyak waktu dan dibuang dengan sia-sia, punya kesempatan tetapi tidak digunakan, sementara banyak yang memberikan dan banyak yang mengajak, kenapa tidak direspon dengan baik? Itu saja maksud saya. Gitu ya. Jadi sebenarnya kan marak juga nih, karena ada medsos gitu, kita membuat grup WhatsApp misalnya, kita membuat satu hari satu juz, one day one juz misalnya gitu ya. Terus suatu saat kita ngumpul bersama di lapangan, tadarus bersama, itu gimana tadi itu? Bagus apa enggak? Salahnya di mana ya? Ya, bagus apa enggak? Terus saya kira bagus-bagus saja. Kalau kalau katakan ada tindak lanjut, itu sebaiknya bagaimana menurut jenengan gitu? Satu kan
Quran itu kan universal kan. Sementara kita ada ibadah-ibadah ilmu-ilmu hal yang harus dipelajari saat itu. Kayak misalnya kita hanya membaca Quran, sementara ilmu sholat kita tidak tahu. Itu ya itu yang harus dipelajari. Berarti selain kita membaca Quran juga harus mempelajari ilmunya sholat. Ada haid. Coba bayangkan ilmu haid betapa rumitnya ilmu haid. Kalau orang tidak tahu haidnya kapan, sucinya kapan, sementara dia membaca Quran, bisa jadi dia pada saat haid membaca Quran dosa dia. Bukannya dapat pahala, dapat dosa. Nah itu artinya ada ilmu-ilmu yang memang harus dipelajari, bukan dengan cara membaca Al-Quran saja, begitu. Jadi mempelajari Al-Quran itu bukan cuma membaca, itu yang harus digarisbawahi. Kita mempelajari ilmu haid, itu juga merupakan bentuk daripada kita mencintai Al-Quran. Karena orang yang sedang haid tidak diperbolehkan membaca Al-Quran. Kita mempelajari ilmu toharoh, cara menggunakan air, cara bertayamum yang baik. Itu juga dalam proses kita untuk mencintai Al-Quran. Karena orang yang tidak suci, orang yang memiliki hadas tidak diperbolehkan menyentuh dan membawa Al-Quran. Dan Al-Quran seperti apa yang tidak boleh kita bawa? Tidak boleh kita sentuh pada saat kita hadas. Itu kan ada semuanya di kitab fikih. Dan kita berarti harus belajar fikih. Selain kita harus membaca Al-Quran. Membaca Al-Qurannya langsung. Iya. Gitu ya. Sholat itu ada rukunnya, ada fardunnya, ada mubtilatnya, ada sunnah-sunnahnya, ada sunnah ab'an, ada sunnah mu'akkad dan seterusnya itu kan. Artinya maksudnya ada perangkat-perangkat yang harus dilengkapi kayak gitu. Betul. Ya. Quran itu kalamullah yang suci, yang sakral, yang harus kita hormati sedemikian rupa. Tidak bisa kita langsung ke sana dengan tanpa adanya fikih. Tidak bisa langsung ke sana dengan tanpa adanya ilmu-ilmu yang lain, ilmu pendukung. Tapi ini apa yang disampaikan ini bukan dalam rangka menakut-nakuti orang yang lagi mulai belajar baca Quran kan? Enggak, ya? Sama sekali enggak. Nanti belajarkan dari mana? Mulai belajar baca Quran harus di cendol kayak gue harus di tengah gimana lah. Enggak. Lengkap kayak gitu ya. Artinya bagi kita, soalnya kan orang-orang sekarang itu beda dengan orang-orang dulu. Orang-orang dulu kan masih jarang yang, masih banyak lah yang nggak bisa baca itu kan. Kalau orang-orang sekarang kan alhamdulillah kan. Iya. Hampir semua lah orang-orang sekarang sudah bisa baca Quran. Makanya setelah baca, apalah masih banyak tugas, ingat, masih banyak tugas. Ada ini loh, ada loh kelanjutannya gitu ya. Jangan setelah wis khatam Quran terus dianggap selesai. Sudah. Selain itu juga untuk menyikapi orang-orang yang sekiranya sudah tahu sedikit tentang ayat, tahu sedikit tentang hukum yang berkaitan dengan ayat ataupun hadis, kemudian menyalahkan orang lain, yang tidak sependapat, itu juga salah. Itu karena banyak. Soalnya ayat ini sekali lagi bahwa Quran itu adalah kalamullah, universal. Satu ayat itu memiliki 3 makna. Ada mantuk, ada mafhum, ada muwafaqah dan mukhalafah. Bagaimana kita tahu kalau tidak belajar dari perangkat yang paling kecil? Bagaimana kita mencintai Al-Quran kalau perangkatnya saja kita tidak mau belajar itu? Sudah bagus bisa belajar, bisa membaca Al-Quran, alhamdulillah. Tapi membaca Quran saja modelnya banyak. Ada yang cuma bisa baca tahu hurufnya, ada yang bisa baca tahu tajwidnya tetapi tidak tahu artinya. Ada yang bisa baca tidak tahu artinya tapi suaranya bagus, ada yang suaranya tidak bagus, ada yang suaranya bagus, tahu artinya, hafal pula, tahu maksudnya, tahu asbabun nuzulnya, tahu hadis yang berkaitan dengannya, dan mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan dia. Kan semuanya tidak bisa disamakan, masing-masing ada tahapannya. Iya, kayak misalkan ada orang yang mohon maaf baru masuk Islam dan nggak tahu tentang Al-Quran, tapi ya alangkah lebih baiknya dia belajar misalnya Al-Quran, belajar membacanya kan belum bisa baca. Tapi ingat, kewajiban kita sebagai orang Islam tidak hanya membaca Al-Quran, jangan berhenti hanya membaca saja. Iya. Tapi ayo ditingkatkan lagi ke jangan bangga amal yang kita lakukan. Dengan amal yang kita lakukan. Tidak boleh. Karena itu jadi ujub begitu itu ya. Betul. Ujub ya. Lau anna awwalakum wa akhirakum insakum majinnakum mengala'at qalbi rajulin, itu kata Allah dalam hadis kutsinya. Amal-amal baik kita sama sekali tidak mempengaruhi
kebesaran Allah. Ya. Sama sekali enggak. Allah itu enggak butuh dengan ibadah-ibadah kita. Kita yang membutuhkan Allah. Sekali kita ujub, sekali kita takabur dengan amal-amal baik, kita hilang nanti pahalanya. Oke. Jadi mungkin ada kayak gini ya, mungkin ya Dad. Mungkin pola pikir kebanyakan orang yang belum ngaji Al-Quran itu barangkali mau ke pondok, mau ke kiai itu takut itu Dad. Karena takut gue. Kemudian kadang-kadang ada orang yang kadang bercerita dengan sudut cerita yang ya baik, tapi sebenarnya kurang tepat untuk orang-orang tertentu. Misalnya ke kiai harus bawa gula dan kopi. Iya kan. Lah nyorot duwe gula kopi nyorot curhat kayak gitu takon datine emoh. Intine aku ora duwe modal enggak usah maring kiai kayak gitu tuh. Itu gimana itu Dad menyikapi yang kayak gitu Dad? Yang pertama sebenarnya ya itu tadi kembali ke awal lagi ya, bahwa kiai itu enggak seperti itu. Dia itu siap memberikan solusi selama dia mampu, sesuai dengan kapasitas keilmuan dia. Selama dia tahu kalau kiai disowani pasti akan membantu sebisa dia. Pasti itu. Kalau kiai pasti membantu. Sementara kalau misalnya harus datang harus membawa apa-apa itu kan sifatnya walaupun terus di dalam Quran sendiri memang ada waqaddimu baina yadayna juwakum shadaqah. Kalau mau datang ya langkah lebih baiknya itu katanya itu kata perintah waqaddim itu fil amar itu. Seharusnya kalau kita mau datang untuk sowan ya bawa sedekah lah. Itu memang perintah dari Allah. Selain itu memang rata-rata kalau kiai yang sudah mewakafkan dirinya untuk Allah kan tidak kerja. Nggak sempat nyari duit. Sempat nyari. Jangan anggap bahwa kiai-kiai itu dari bawah sajadah itu keluar duitnya. Jangan anggap seperti itu. Artinya kalau kita maksudnya gini, kalau lagi punya ya baiklah, tapi kalaupun tidak punya jangan jadi penghalang. Enggak masalah, karena kiai itu tidak pernah menganggap hal itu. Misalkan datang dari dari kita yang kebetulan lagi tidak punya, sementara punya problem, pasti akan diberi oleh Allah dari yang lain. Selain itu ingat, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Kiai pasti tahu betul itu, bahwa tidak ada makhluk di bumi di bumi ini kecuali sudah ditanggung oleh Allah dalam hal rezekinya. Pasti kiai tahu itu. Walaupun ya kewajiban kita ketika mau datang membawa sesuatu itu memang ya namanya kewajiban kan juga tergantung kekuatan. Misalnya ke sana kita harus tahu di dalam hati kita harus punya keyakinan bahwa kiai itu tidak pernah mengharapkan semacam itu. Dan memang nyatanya seperti itu, walaupun nanti Allah menganjurkan kita atau bahkan mendorong atau bahkan memerintahkan untuk melakukan hal itu, hakikatnya tidak. Hakikatnya kiai-kiai itu tidak meminta, tidak pernah bersurat, tidak pernah kecewa ketika ada yang datang kemudian tidak membawa apa-apa. Tidak pernah, karena kiai itu punya keyakinan bahwa Allah itu pasti memberikan rezeki dari jalan manapun, bukan dari yang mau sowan. Karena itu. Jadi ini yang perlu dipahami barangkali oleh sebagian gitu ya teman-teman yang menganggap bahwa kalau sowan ke kiai harus bawa sesuatu. Betul. Sebenarnya bukan kewajiban, nggak harus, karena esensinya justru terselesainya sebuah masalah, terangnya solusi dari sebuah masalah itu lebih esensi daripada gula kopi yang seberapa. Datang saja pasti diterima. Datang saja pasti diterima. Dan tentu saja tetap dengan kita menghormati ya. Ya kita tahu waktu juga, karena juga manusia kan. Butuh tidur. Iya, butuh tidur, butuh kumpul dengan keluarga. Kalau disowani selama 24 jam juga kelengar juga. Kelengerun. Selain itu juga rata-rata kalau gitu kaya, jadi tidak membutuhkan hal itu. Rata-rata gitu. Itu kenapa dia harus kaya seperti itu? Agar dia tidak mengharapkan dari orang lain. Walaupun itu juga PR juga ya untuk kalangan orang-orang yang ngajak-ngajak ngaji kayak kita gitu ya. Kita membuat kemasan yang bisa mudah diterima oleh siapa saja lah kayak gitu. Gimana lebih mudah diakses, lebih mudah ngajinya, lebih mudah dengan siapa menakutkan lah ya. Betul. Terbuka dengan siapapun. Dan jangan sampai membuat
apa namanya ya suasana yang harus datang harus bawa apa-apa itu Iya, juga. protokoler misalnya harus lewat satpam, harus ngatur jadwalnya. Tapi mungkin walau ini dalam tanda kutip ya Dalam untuk tanda kiai kutip. besar ya harus menggunakan protokoler karena satu keamanan kan mungkin kiai Iya, besar. keamanan juga penting. Beda dengan kalau kita kan apa sih kita ini? Ya kiai kan banyak levelnya Iya, lah kayak gitu. levelnya, Untuk iya, masalah-masalah yang sederhana kan datang ke kiai kita di sekitar kan banyak. Kiai musola, ahli fikihnya. Oh, banyak loh alumni dari pesantren-pesantren yang mumpuni sebenarnya ilmunya, tetapi betul. Kadang-kadang masyarakat kurang memberdayakannya gitu ya, kadang atau malah tidak tahu kayak gitu ya. Taunya kalau soan ke kiai mau tanya-tanya harus bawa apa-apa itu Iya, salah. dan harus ke kiai-kiai besar yang masuk pondok pesantren besar kan, Iya. nggak harus selalu kayak gitu lah ya. Enggak. Ya gimana level masalah kita saja lah ya Ted ya. Sholat saja kalau nggak bisa berdiri pakai duduk. Kalau Mm. nggak bisa duduk yo sambil turun miring, tinja. Nggak bisa pakai turun miring pakai istilqa. Nggak bisa istilqa. Kita kembali ke nuzulul Quran. Jadi Oke. ini adalah semangat bahwa Al-Quran itu sudah turun ke bumi dan kita ingin bagaimana supaya Quran itu membumi kayak gitu ya. Semua terbebas dari buta Al-Quran. Kemudian dalam tahapan-tahapannya bisa semakin meningkat pengetahuannya tentang Al-Quran gitu ya. Barangkali gimana harapannya jenengan tentang apa sih Al-Quran itu bagi generasi kita di masa depan itu, kira-kira apa ya, punya ide atau apa gambarannya? Kalau gambaran saya mengenai hal ini ya satu yang perlu digarisbawahi dan harus ditekankan itu bahwa membumikan Al-Quran. Bahasa membumikan Al-Quran ataupun menerapkan Al-Quran itu ya paling jelas itu harus mulai dari diri sendiri. Dari diri sendiri. Coba kita tanamkan dalam diri kita sendiri dulu. Iya. Jangan neko-neko lah. Harus. Tapi ini perlu apa ya? Kerjasama nggak ini, Ted? Kerjasama seperti apa maksudnya? Ya, maksudnya kan gini, dalam pandangan saya, ini sebuah proyek yang agung ya, maksudnya agung dan sangat potensial untuk mencari keridhaan Gusti Allah, insya Allah kan kayak gitu ya. Ini kayak gini, kalau sudah jadi ustadz, kebanyakan udah sibuk dengan kesibukan mengurusi santrinya, tidak punya kesempatan untuk mencari maisha. Dan ada lagi orang yang punya kekayaan, tapi dia tidak punya waktu untuk ikut berkecimpung di dalam misalnya kegiatan ngaji kan kayak gitu. Ada lagi mungkin orang yang punya banyak ide, punya keterampilan seni dan sebagainya, itu bisa nggak kan itu disinergikan untuk membangun sebuah apa ya namanya kemasan bahwa pendidikan Al-Quran itu menarik kayak gitu loh, Dad. Iya, nah itu penting banget gitu ya. Penting banget. Ada saran untuk para orang-orang kaya, Dad? Yosa, ada itu. Gimana? Khusus para crazy rich ya di seluruh Indonesia Raya dan seluruh dunia, gimana? Iya, sebenarnya banyak banget orang-orang yang punya potensi besar untuk membangun sebuah, yaitu dalam misalnya dalam membumikan Al-Quran ataupun dalam mengembangkan pendidikan Al-Quran kayak pesantren ini misalnya kan sangat membutuhkan orang-orang yang memang sudah nggak memerlukan duitnya banyak sampai orang-orang mau ngapain, jadi coba dikembangkan di sini misalkan, itu sangat-sangat perlu. Soalnya kayak kita orang-orang yang mungkin lagi mencoba untuk menyelami dunia pendidikan, yang mencoba untuk melihat keluar potensi-potensi generasi muda itu ternyata memang membutuhkan biaya yang besar. Iya. Dan bagaimana kita mewujudkan biaya tersebut? Seperti saya bilang di depan, biaya itu tidak mendatangkan duit dari bawah saja. Ya, memang harus ada dukungan dari orang. Makanya Rasulullah sendiri dulu waktu perang di Quran diceritakan juga bahwa tidak semua bisa ikut. Iya kan? Diceritakan di dalam Quran ya. Mereka
mengeluarkan air mata karena Rasulullah tidak mau membawa mereka, tidak boleh mengikut sertakan mereka karena tidak ada biaya. Tapi itu hazanan Allah tahmilahum. Sedih karena tidak bisa ikut perang gara-gara tidak ada biaya. Kalau Rasulullah mampu saja berdoa, ya Allah turunkan biaya karena saya membutuhkan orang-orang ini. Bisa saja kan, tapi tidak. Itu artinya isyarah bagi kita sebagai umat Rasulullah SAW agar bersinergi loh, yang punya uang. Artinya berarti ada peluang-peluang ikut andil dalam dakwah gitu. Betul. Ya untuk semua orang, bahkan ya semua orang bahkan untuk misalnya katakan orang yang sudah sangat sibuk karena dia punya bisnis yang luar biasa sehingga jadi orang kaya lah kayak gitu ya, bahkan dia bisa ikut mendapatkan pahala dengan andil melalui dananya kayak gitu. Betul. Ya, makanya dalam hal jihad Quran sendiri yang berbicara. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dari tadi a'udzubillah kan jauh, sekarang a'udzubillahnya ta'awudnya di sini. Falaula nafara min kulli firqatin minhum dha'ifatul yatafaqahu fid din wa yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Mungkin kemarin juga saya sudah bilang kayak gini gitu, bahwa ada yang berangkat untuk berperang, yang berjihad, dan ada juga yang harus belajar agama. Ya semuanya saling, yang tidak bisa berjuang lewat agama berangkat jihad, yang nggak berangkat tapi punya duit ya duitnya yang berangkat, fisik ya fisiknya yang berangkat, punya otak ya otaknya yang berangkat untuk belajar. Ya semuanya bisa punya peran dalam proses dakwah lah ya, bisa apapun bentuknya. Makanya dalam hadis yang lain ini perintah Rasulullah, kun itu kan kata perintah dari kana ya kunu kaunan makanan bahwa kainan wasakama kunun kun aliman. Kita memang diperintahkan oleh Rasulullah untuk menjadi orang yang prioritas pertama jadi orang alim. Terus au muta'alliman, atau orang yang belajar. Kita belum alim, kita diwajibkan untuk belajar. Au muhibban, atau orang yang suka terhadap ilmu. Yaitu kesukaan kita, kecintaan, cinta terhadap ilmu, cinta kita terhadap ilmu, kita aplikasikan, kita wujudkan lewat apa yang kita punya, tenaganya, yang punya tenaga, urun tenaga, yang punya harta, urun harta. Yang tidak punya harta, tidak punya tenaga, au mustami'an, mendengarkanlah. Atau bahkan lebih ekstrim lagi, wala takun robi'an, jangan sampai menjadi orang yang nomor 4, alim enggak, belajar enggak, berpartisipasi juga enggak. Fatahlika, nanti kalau kita enggak jadi dari salah satu tiga ini, kita akan rusak, hancur kita. Hancur ya. Gitu ya. Kun tolib, kun aliman, jadilah orang yang alim, au muta'aliman, atau belajar, au muhibban, atau orang yang cinta terhadap ilmu. Wala takun robi'an, jangan sampai. Robi'an apa khomisan? Ada yang mengatakan khomisan, berarti yang keempat au mustami'an. Gitu ya. Iya, tapi saya lebih cenderung yang itu aja 4 aja. Jangan sampai keempat. Alim enggak, belajar enggak, berpartisipasi juga enggak. Fatahlika, maka itu yang menyebabkan kita akan hancur. Gerecoki, bikin gerecoki. Masya Allah, panjang lebar gitu ya Nuzulul Quran ini, jadi bisa kita maknai dengan sangat banyak, kita bisa aplikasikan dengan berbagai sikap gitu ya tadi ya. Betul. Kita bisa mencintai Al-Quran dengan mempelajarinya, membacanya, kemudian setelah selesai bisa membaca, kita juga bisa meneruskannya dengan memahami maknanya, mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, supaya pengetahuan kita tentang Al-Quran itu bisa bulat, semakin sempurna kayak gitu. Kemudian kita mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, dan ternyata ada peran yang sangat besar dalam proses pembumian Al-Quran ini. Jadi kita semuanya harus bahu-membahu. Jadi para orang kaya, para muhibbin terhadap Al-Quran juga sebenarnya semuanya punya peran yang sangat penting untuk berlangsungan ya, dan kelancaran proses pembumian Al-Quran ini gitu ya. Jadi para donatur ya, yang selama ini sudah berdonasi di sini, juga kami ucapkan terima kasih, jazakumullah jasa. Antum semua adalah teman-teman kami dalam perjuangan membumikan Al-Quran. Sangat penting perannya. Kalau mau lagi
Saya ingin membebaskan tanah di rumah. Iya, ini Ustadz Wahib juga dengan bendera Al-Wiqor ya, Majelis Talim Al-Wiqor. Ini ternyata udah mulai banyak santri yang nginep di sana, ingin membebaskan tanah ya. Iya. Bebaskan tanah untuk jadi pondok. Ini juga di El Fala Bandar juga sedang punya agenda ingin membebaskan tanah. Kalau masih banyak banget makanya tempat-tempat untuk itu masih banyak banget. Iya butuh banget ya. Untuk di sini sih nggak banyak, cuma 84 upin. 84 upin. Dengan butuh berapa? Per upinnya 1,5 juta. Itu sekitar berapa juta? Totalnya 126 juta. 126 juta. Insya Allah besok ada yang datang itu. 150 juta lebih. Silakan teman-teman yang punya uang ikut bisa cariah di sini ya. Barangkali nanti bisa hubungi melalui komen ya. Iya. Kita beri nomor WhatsApp-nya. Kemudian untuk Al-Wiqor juga ya, membebaskan tanah. Kalau di sana nilainya berapa tuh? Itu yang tahu bosnya itu. Bosnya berapa, Bos? 250 bin. 250 juta. Sing ngukuri kayaknya ngono ora paham. Gitu ya. Ngukuri kae duit kira urusan. Tapi sing jelas butuh. Ya betul ya. Enggak ada 1 miliar ya. Iya bagi orang yang kaya kecil ya. Tapi bagi orang-orang fakir dan miskin mah itu nilainya sangat besar ya. Sangat besar. Makanya apa yang tidak mampu dilakukan oleh para asatid gitu ya secara langsung dalam arta. Disinilah peran orang-orang kaya itu bisa masuk kayak gitu ya. Kayaknya itu dulu ya udah panjang lebar kita ngobrol semalaman. Kalau kapan-kapan kita sambung lagi. Jadi mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah ya. Yang baik-baik kita ambil, yang jelek-jelek kita singkirkan gitu ya. Iya, singkirkan. Kemudian yang hilaf-hilaf ya biarkan. Kita manusia biasa yang banyak hilafnya. Kita mencari kebaikannya. Ayo bareng-bareng kita saling menyemangati, saling mengingatkan satu dengan yang lainnya untuk tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hanya itu saja dari kami, cukup sekian dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.